Hai guys, ni man hao. Kali ini kita akan melakukan sebuah aktivitas yang akan menolong kita untuk mempelajari beberapa keterampilan ilmiah alias scientific skills. Keterampilan-keterampilan tersebut adalah mengamati, mengukur, memperkirakan, termasuk bereksperimen. Masuklah ke dalam kelas yang ditentukan. Tolong jangan salah masuk ya. Gunakan kode kelas yang benar. Lakukan aktivitasnya dan kerjakan LKS yang disediakan oleh Nimante Sheng Wuxie Lao Shi. Berikut ini adalah penjelasan tentang apa yang harus kalian lakukan. So guys, jadi begitu masuk ke dalam Gizmos dengan kode yang telah saya berikan, maka kita akan melihat gizmo yang ini. Judulnya Measuring Trees, mengukur pohon-pohon. Inilah yang kita lihat di dalam gizmo yang satu ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, genep, ada 6 pohon A, B, C, D, E, F. Dan di sini ada penggaris, karena kita akan belajar kerja ilmiah, diantaranya adalah mengukur. Okay, so penggaris ini bisa terlihat, bisa tidak. Terlihat, tidak. Ya, apakah ini sulap? Bukan, ini bukan sulap. Okay, so we got this ruler, and then we got this year 1. Okay, lalu ada 3 tombol di sini: advance, year, reset, new forest. Nah, kemudian di sini ada precipitation. Precipitation itu adalah curah hujan 80 cm per year. Makin ini ada bagian di mana kita bisa menggeser-gesernya. Oke, kita bisa tarik dia ke kiri sehingga tadinya angka 80 menjadi lebih rendah. Artinya curah hujannya rendah. Kalau digeser ke kanan akan menjadi lebih tinggi, curah hujannya makin tinggi per tahun. Kita kembalikan lagi ke posisi awal, which is 80. Seperti itu. Nah, nanti di dalam pekerjaan kita diminta untuk mengukur tinggi pohon misalnya. Bagaimana cara mengukur tinggi sebuah pohon? Caranya dengan gunakan penggaris tentu saja. Oke, maka tinggal geser-geser nih penggarisnya. Berapakah tinggi pohon A misalnya? Nah, seperti ini. Ya, kalau kita lihat di sini, tinggi pohon A adalah kira-kira, ingatnya ini satuannya meter. Berarti sampai di angka 5, berarti 5 meter, 10 meter, 15 meter, 20 meter, dan seterusnya sampai 32 meter. Nah, kita mencoba juga mengaproksimasi, mencoba mendekati ukurannya ke ukuran yang paling dekat, ya. Karena kalau kita perhatikan di sini, contohnya pohon B ya. Pohon B itu, maka saya kalau harus mengukur pohon B, saya akan taruh angka 0 di kaki pohon B. Kira-kira seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu kemudian saya lihat nih pohon B ini, oh, dia ada di sekitar 10 nih. Dan di atas 10, garis yang ini adalah 11 tentu saja. Tapi pohon B ini kan tidak persis 10 ya. Ini ada lonjol dikit ke atas gitu ya. Nah, kalau saya harus, kita coba mendekatinya paling tidak sampai 1 angka di belakang koma. Berarti 10, berapa sampai 10,9. Ya, habis 10,9 ada 11 dan seterusnya. 11,1, 11,2, 11,3, 11,9, 12 dan seterusnya. So, karena ini 10, lalu kemudian sampai sini, maka saya menduga ini kurang lebih 10,2. Oke, 10,2. Kita bisa memilih setiap pohon yang akan kita terawang. Oke, akan kita selidiki. Misalnya dengan mengkliknya tuh. Seperti ini ya. Jadi, ini tinggi pohon B adalah saya kira sekitar 10,2. Oke. Lalu, kita juga bisa melihat potongan melintangnya, cross section dari pohon B atau pohon C atau pohon D, tinggal dipilih saja. Kita fokus di pohon B. Maka untuk melihat potongan melintang dari pohon B, kita bisa lihat di sini nih, di area yang coklat ini. Aduh, letik teing pak, it's too small. Then we can see the larger view by hitting this button. Okay, show larger view, and I got this.
And you can actually zoom in and out here. Bisa zoom in, zoom out makin kecil, zoom in makin besar, makin besar, makin besar. Oke, pohonnya makin besar, penggarisnya juga makin besar. So, kalau saya zoom out, maka berapa sih diameter pohon ini? Gunakan penggaris. Oke, diameternya kira-kira, nah saya taruh di paling luar dong. Kita kan pengen tahu ya. Tapi karena ini rege-rege begini, ya udah deh saya taruhnya dari sini nih, mulai dari tepat di dasar dari kulit pohon sampai ke sini. Nah, ini 10, 11, 12, 13, 14, berarti ini area 12 ya. Ya, area 12. Saya mulai dari sini ya. Jadi saya taruh di paling luar 0 sampai ke 12, berapa nih? Ini 13. Berarti ya saya menduga sekitar 12,4 lah. 12,4 ya. Coba diperkirakan seperti itu, 12,4. Kenapa? Karena ini sekitar 2/3 lah dari 2/5 dari, atau 2/5 itu susah ya, 2/5 lah ya dari skala ini ya. 12,4 cm, satunya cm ya, di sini 12,4. Lalu kemudian nanti kita juga akan ditanya keliling dari pohon ini, dari batang ini, kelilingnya berapa. Ini find circumference, ini mencari kelilingnya, ting, dan dia akan membantu kita untuk mengukur, dan didapatilah 39,7 cm. Benang digunakan untuk mengelilingi pohon ini, batang ini. Jadi ketahuan, oh kelilingnya adalah 39,7. Lalu kalau sudah selesai, kita kembali ke hutan seperti itu. Nah, kemudian mungkin kita ingin tahu bagaimana sih pertumbuhan si pohon ketika curah hujan itu begitu rendah. Misalnya kita turun ini ya, precipitation, curah hujan, kita bawa turun, misalnya anggaplah 20 deh. Oke, 20 cm per tahun. Ini rendah ya, ada di sisi paling kiri, area sisi paling kiri. Ini rendah banget hujannya, ini hujannya jarang banget ya, kekeringan, drought ya. Nah, kira-kira pertumbuhannya seperti apa sih? Maka dengan menetapkan bahwa garisnya bisa dipinggirin atau dihilangkan. Oke. Nah, bagaimanakah pertumbuhan pohon B ketika terjadi kekeringan? Maka tinggal kita klik ini, advanced year. 1 kali berarti 1 tahun. Tuh, year 2. Dan tingginya apakah berubah? Kita kembali lagi ya, reset. Ya, saya pakai penggaris aja deh. Nih. Oke. Year 1. Now advanced year, tahun kedua. Naik dikit tuh. Oke. Lagi. Tahun ketiga. Naik. Ya, begitu deh. Tahun keempat, naik sih. Cuma ya nggak tembus 11 juga. Oke. Sekarang bagaimana jika misalnya hujannya deras sekali? Wah, hujannya luar biasa ya. Curah hujannya sangat tinggi. 135 misalnya. Basah kuyup. Ya, maka apa yang terjadi? Kita advance year. Wow, quite significant ya. Tuh, langsung nembus 11. Sekali lagi berarti melewati 1 tahun, year 6. Lewati 12. Oke. Advance year lagi. Lewat 13. Ya, kita bisa melihat bagaimana pertumbuhan dari suatu pohon tertentu berkaitan dengan atau berhubungan dengan curah hujannya. Oke. Dan itulah yang bisa kita lakukan. Sorry. Now if we see this. Nah, itu sebenarnya juga bisa dilihat curah hujan dari diameter dari pohon tersebut di dalam kondisi tertentu. Misalnya kalau kita naikin lagi, kita lihat aja show larger view. Now we see that. Nah, ini diameternya berapa sih? Berarti sekitar dari 0 sampai ya anggaplah 17 lah ya. 17 berarti ini kan sekitar 16,8 lah ya. Nah, kembali ke hutan.
Masih curah hujan tinggi, advanced year. Tadi berapa? Kegedean. Maaf. Tadi berapa? 16 ya, 15,8 lah ya. 15,8. Ya 16 deh, pahit-pahit 16 deh. Pahit-pahit. Nah, return to forest, kita masuk ke tahun ke-8, masih curah hujan tinggi, Nah, kita lihat ya. Saya tidak ingin mencari itu sih sebetulnya. Oke, kembali saya mau pakai ruler untuk melihat diameter. Oke, tadi 15,8 atau 16, sekarang berapa sih? Oh, 16, 17, 18, 2,1 ya, 18,1 dalam satu tahun. Ya, kita juga bisa melihat ya pengaruh dari pertumbuhannya terhadap diameternya. Ya, maaf, pengaruh dari curah hujan terhadap pertumbuhannya yang ditandai dengan peningkatan atau ya peningkatan dari diameter batang. Oke, kita juga jangan lupa bahwa pada batang pohon itu ada sesuatu yang bisa menolong kita untuk mengetahui umur dari pohon tersebut. Misalnya pohon D ini umurnya berapa sih? Ya, caranya dengan melihat lingkaran tahun, ya, annual ring. Okay, so how could we find out how old a tree is? By counting the annual rings. Okay, annual ringnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tahun. Okay, sekarang coba lihat ya, kembali ke ke gambar, ke hutan maksud saya, advance year 1 tahun aja. Mari kita lihat. Zoom in, and mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Betul kan? Lingkaran tahunnya bertambah 1, umurnya bertambah 1. Ya, kenapa sih, Pak? Sir, kenapa ada yang kecil, ada yang gede? Nah, itu berkaitan dengan kondisi lingkungan. Kalau musim kering, maka pertumbuhannya akan lambat, berarti cincinnya juga akan kecil. Tapi kalau musim hujan, tumbuhnya sangat cepat karena dia sangat bahagia berlimpah dengan air, maka lingkaran tahunnya akan menjadi besar. Demikian yang saya bisa jelaskan. Silakan lihat LKS yang tersedia dan kerjakan. Any question, never hesitate to contact me and ask me questions. Thank you very much everyone. Goodbye.